Bismillah, Alhamdulillah. Kita sekarang memasuki An-Naqidus Tsalits, hal yang membatalkan wudhu yang nomor 3 yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah yang disyarahi oleh guru kita Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah di dalam kitabnya Ghayatul Munah, yaitu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa mura'atin, bersentuhannya kedua kulit laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kulit laki-laki menyentuh kulit perempuan, maka batallah wudhu seseorang. Baik, hal ini seperti yang difirmankan di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang bunyinya adalah aulamastumun nisa. Ya, aulamastumun nisa, atau ketika kamu menyentuh perempuan. Ayat pembahasan selanjutnya setelah ayat ini itu adalah menjelaskan tentang bahwasanya apabila salah satu faktor yang membatalkan wudhu atau menyebabkan orang itu terjangkit hadas kecil, itu adalah ketika seorang itu menyentuh perempuan. Maka ketika itu kalau ada air dia berwudhu, kalau tidak ada dia bertayamum. Baik. Kemudian yang dimaksud daripada al-basyarah atau kulit itu apa? Zahiru jildil insan, yaitu adalah yang nampak dari kulitnya manusia. Jadi bukan dagingnya, bukan bagian dalam, yang nampak saja, bukan dalam. Kemudian wa ulhiqa bil basyarah, dan yang diikutkan hukumnya sama seperti kulit itu apa aja? Lahmul asnan wal lisan, gusi. Kemudian al-lisan, lidah termasuk. Wa kadza batinu ainin, yaitu ain, batinu ain, mata bagian dalam. Walah mi dhahrin, dan walah min dhahar, dan kalau ada daging yang nampak, misalnya kulitnya terkupas sehingga kelihatan dagingnya, itu juga kalau menyentuh itu juga termasuk membatalkan wudhu. Ini tapi menurut pendapatnya Imam Muhammad Ar-Ramli. Begitu juga batini anfin. Apa batinu anfin? Bagian dalam daripada hidung. Tapi ini pendapatnya Imam Asyarqawi. Yang keluar daripada itu apa? Asin, gigi. Orang menyentuh giginya perempuan, orang lain nggak batal. Wadzafar. Apa itu zafar? Kuku. Nyentuh kukunya saja nggak batal. Wa sya'ar, rambut, ya nggak batal. Wa kullu admin zahar, kalau ada tulang yang nampak muncul saking mungkin habis kecelakaan atau jatuh sehingga tulangnya kelihatan, nyentuh tulangnya saja itu nggak membatalkan nggak membatalkan wudhu, kecuali apabila kenapa alasannya kok itu namanya rambut, kemudian gigi, kemudian kuku itu kok nggak membatalkan wudhu ketika menyentuhnya? Itu karena ketika orang memegang itu semua nggak ada merasakan syahwat, ya, merasakan syahwat. Kemudian yang dimaksud adalah menyentuh seorang laki-laki dan perempuan, laki-laki menyentuh perempuan, ya, bukan menyentuh laki-laki sama laki-laki meskipun laki-lakinya cantik. Tapi selama gendernya aslinya dia adalah laki-laki, maka ya laki-laki, dan hukumnya laki-laki menyentuh laki-laki itu tidak membatalkan wudhu, ya. Dan mar'ah wal mar'ah, perempuan sama perempuan tidak membatalkan wudhu. Bahkan wadzakar al-khunsa, ketika laki-laki menyentuh al-khunsa, orang yang memiliki dua kelamin, ataupun sebaliknya, ya, itu semua tidak membatalkan wudhu. Perempuan menyentuh khunsa juga demikian, ya. Atau khunsa yang memiliki dua kelamin itu menyentuh perempuan, nggak membatalkan wudhu. Syaratnya harus laki-laki jelas dan perempuan yang jelas. Kabirin, syaratnya yang menyentuh itu harus kabir, besar. Dan yang dimaksud besar itu adalah apa? Seseorang yang sudah sampai, anak yang sudah sampai batasan dia sudah memiliki rasa syahwat menurut orang-orang yang ahli.
orang ahli psikolog. Oh ini namanya, oh orang ini dia kalau umur kira-kira sudah masuk syahwat, sudah bisa syahwat, memiliki syahwat, rasa syahwat, maka dia sudah disebut kabir, orang besar. Jadi nggak harus balik. Ya ternyata di sini nggak disebutkan nggak harus balik, dan nggak juga dibatasi umur 7 tahun. Ya, yang penting dia sudah disebut besar dan sudah memiliki syahwat. Biasanya mungkin kalau anak-anak kecil itu sudah memiliki syahwat, terus pengen pacaran yang kadang-kadang kan anak kecil kalau pacaran syahwat atau main-main, ya itu bisa disebut kalau sudah demikian, maka sudah batasan dia sudah bisa disebut kabir, sehingga menyentuhnya sudah batal wudhu. Ya. Dan bagaimana seseorang itu tahu apakah dia sudah masuk batasan sudah syahwat atau belum? Itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah itu ketika bagi laki-laki adalah intisyarul zakar, kemaluannya mengembang. Ya, kemaluannya mengembang. Ya, kaku. Nah, itu kan tandanya syahwat. Ya, tandanya syahwat. Atau perempuan gimana? Tandanya perempuan cukup mailul qalb fil mar'ah. Hatinya merasa cenderung, oh saya kayak jatuh cinta kepada dia. Aduh saya kok merasa kayak enak. Nah, itu namanya dia sudah masuk batasan syahwat sehingga dia bisa disebut kabir, orang yang besar. Baik. Kemudian ajnabiyin. Dua-duanya laki-laki perempuan tersebut bukan mahram, alias boleh dinikahi. Ya, boleh dinikahi satu sama lain. Ya, boleh dinikahi satu sama lain. Beda kalau mahram. Kalau mahram siapa? Misalkan adik sama kakak laki-laki menyentuh adik perempuan, ya nggak masalah. Ya, seperti yang Anda tonton di bab nikah di kajiannya Ustadz Nur Hadi yang menjelaskan tentang siapa itu mahram, siapa-siapanya. Di situ lebih jelas, langsung dicek di video-videonya Ustadz Hadi di bab fikih munakahat. Ya, yang penting kalau ada yang bukan mahram atau ajnabiyah, orang lain yang boleh kita nikahi, maka menyentuhnya itu batal. Ya. Batal bagi siapa? Yang menyentuh dan yang disentuh. Ya, bukan yang menyentuh saja yang batal, ternyata yang disentuh juga batal. Baik. Kemudian itu bagi orang-orang yang menyentuh, baik mahramnya itu pakai nasab, atau mahramnya itu pakai pernikahan, atau mahramnya pakai susuan. Saudara susuan nggak batal. Ya, saudara susuan atau ibu susuan nggak batal, karena dia termasuk mahram. Dan seterusnya pembahasan ini sudah dibahas di videonya Ustadz Nur Hadi, di video fikih munakahat. Kemudian termasuk syaratnya juga itu adalah min ghairi hail, tanpa adanya hail, pembatas. Ya, tanpa adanya pembatas, nggak ada kain pemisah, penghalang antara kainnya dengan antara kulitnya dengan kulit yang lain, nggak ada. Ya, adapun kalau ada hail, ada pembatas, ada kain misalkan, walau rokikon, meskipun tipis sekali, tapi ada kain kita sentuh, walau bisyahwatnya tentunya pakai syahwat, tapi masih ada kain, maka la yadur, nggak batal. Kenapa? Syaratnya itu bukan syahwat, tapi syaratnya yang membatalkan itu adalah bersentuhan kulit dengan kulit tanpa pembatas sedikit pun, meskipun setipis nggak masalah, sebenarnya ada pembatas. Nah, baik. Maka kesimpulannya, apa kesimpulannya? Ketika terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang sama-sama besar sudah punya syahwat, tanpa adanya kain penghalang, sengaja atau tidak sengaja, terpaksa atau tidak terpaksa, syahwat atau nggak syahwat, selama itu tadi sudah disebutkan, meskipun laki-lakinya itu sudah tua, sudah sepuh, ya, ataupun sudah sudah nggak punya syahwat lagi, ya, kemaluannya sudah nggak fungsi lagi, dalam artian dia punya penyakit itu nggak nafsu, ya, atau perempuannya misalnya perempuan sudah sepuh juga, ya, ataupun salah satunya itu mayit, ya, maka tetap saja intaqadul wudunya itu batal, ya, kecuali kalau mayit, wudunya mayit ya nggak batal, ya wudhu yang menyentuh saja yang batal. Dari sini kita tahu bahwasanya syarat-syarat tidak batalnya syarat-syarat batalnya orang menyentuh, ya, itu adalah
batal menyentuh perempuan itu adalah syaratnya ada 5, yaitu pertama menyentuhnya pakai bil basyarah, pakai kulit langsung. Ya, kemudian berbeda kemaluan, laki-laki menyentuh perempuan. Kemudian keduanya sampai derajat sudah memiliki syahwat. Yang keempat itu adalah nggak ada mahram antara keduanya. Yang kelima nggak ada penghalang, pemisah atau kain yang langsung bersentuhan. Sehingga kalau syarat itu terpenuhi maka batal wuduknya seseorang yang menyentuh dan disentuh. Wallahu a'lamu bishawab.